Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa syarrif wa barik wa majid ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma in kana qawli hadha mardiyan indak faftah qalbi wa qulubahum wa sam'i wa asma'ahum wa basari wa absarahum wahdini wa iyyahum ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'al ma qulu wa af'alu hadha khalisan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibtidak kalimat pertama sama-sama dikadanya terpuji Allah yang beri kesempatan kesehatan bak malam yang mulianya sehingga danyo merumpok bak malam Rabu yang terakhir daripada setiap bulan, dan kabar agendakan bahwa setiap malam Rabu terakhir dalam tiap bulan abana tidak akan memberikan sedikit tausiah kepada gadanyo yang nabak daya untuk pribadi dan sendiri dan untuk danya Bandung yang gaduk pada tempat. Dalam doa Allah semoga danya Bandung bu istiqomah tapi dalam bud dan temubut dan baik ta'amal ilmi yang kali danya udah baca dan kali udah bud. Adik-adik Bandung yang dirahmati oleh Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nebegahlan sebuah hadis, haqqul waladi 'alal walidihi, haqqul waladi 'ala walidihi ay yuhsinas mahu wa yuhsinas murdi'ahu wa yuhsina adabahu. Sebahagian daripada hak seorang tua untuk anaknya, sebahagian daripada hak yang diwajibkan kepada orang tua untuk anaknya, di antaranya adalah memberikan nama yang baik untuk anaknya. Orang tua punya kewajiban untuk anak-anak yang dia dilahirkan. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan adalah memberikan nama yang bagus, memberikan nama yang baik, memberikan nama yang menjadi doa yang baik ketika dipanggil oleh teman-teman dan kawan-kawannya. Karena dalam pandangan Islam, al-ismu minad doa, nama itu adalah bahagian daripada doa. Makanya ketika hari dilahirkan, adapun ketika hari ke-7, ketika diakikahkan, ketika diberikan nama, bahkan sebahagian orang tua berkenduri besar untuk menetapkan nama untuk anaknya. Di antara adab orang tua kepada anaknya memberikan nama yang bagus. Di antara nama yang bagus itu Rasulullah pernah bersabda, ahabbul asma'i ilallahi Abdurrahmani wa Abdullahi. Di antara nama yang paling Allah cintai kata Nabi, Abdurrahman dan Abdullah. Abdurrahman dan Abdullah merupakan di antara sekian banyak nama yang paling Allah cintai. Juga termasuk nama yang baik adalah Muhammad. Sebagaimana Nabi berkata, man waladalahu mauludun, siapa memiliki seorang anak, fasammahu Muhammadan, lalu dia kasih nama anak itu Muhammad, hubballi, karena dia mencintaiku, wa tabarukan bi ismi, dan dia mengambil keberkahan dengan namaku, karena huwa wa mauluduhu fil jannah, adalah orang tuanya dan anaknya, kedua-duanya akan Allah masukkan ke surga. Jadi termasuk nama yang baik, Abdurrahman, Abdullah, Muhammad. Adapun nama-nama para alim ulama, nama para nabi, nama para aulia, yang tujuan kita adalah mengambil keberkahan daripada nama itu, tafaulnya sebagaimana mereka menjadi ulama, semoga kita punya bernama seperti nama ulama juga akan menjadi para alim ulama. Itu hak yang pertama.
Yang kedua, di antara hak orang tua kepada anaknya, bahwa beliau memperbagus, memilih yang terbaik, murdi'ahu, orang yang menyusuinya, orang yang mengasuhnya, orang yang menjaganya. Jika harus oleh orang tua mencari pengasuh untuk menjaga anaknya, orang tua mesti mencari pengasuh yang baik. Tata keramanya benar, akhlaknya benar, etikanya benar. Karena seandainya anak itu ditinggalkan bersama orang yang tidak baik, dia akan nurut, dia akan ngikut, dia akan bertabiat tidak baik juga. Masuk dalam kategori murdi'ah, pengasuh, ibu kita sendiri. Artinya seorang laki-laki ketika ingin berkeluarga, ingin memiliki pasangan, kemudian memiliki anak-anak bersama dia, yang pertama dia mesti mencari, berusaha wanita-wanita yang baik. Kelaknya wanita itu akan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Al-mar'atu madrasatul ula lil abna. Ibu itu adalah sekolah pertama untuk para anak-anak. Kalau ibu merupakan guru pertama, sekolah pertama untuk anak-anak, bapak kepala sekolahnya siapa abana? Ayah. Kita bapak kepala sekolahnya, istri kita ibu sekolahnya, muridnya adalah anak-anak kita semuanya. Maka di antara adab orang tua, yakni ayah, dia mencari ibu yang baik untuk anaknya. Jika dia butuh pengasuh yang menjaga anaknya, dia mesti mencari pengasuh yang berakhlak baik. Karena anak kecil yang dididik oleh seseorang itu akan bertabiat mengikut sebagaimana tabiat orang tersebut. Yang ketiga, adab orang tua. Hak orang tua untuk anaknya adalah wa yuhsina adabahu, bahwa dia memperindah, memperbagus adab anaknya. Orang tua mesti kasih adab. Di antara hak orang tua untuk anaknya memberikan adab yang baik. Makanya adik-adik sekalian dititipkan ke pondok. Kalian diantarkan ke pondok. Kalian disuruh menetap di daya. Kalian disuruh mengaji ke daya agar mendapatkan pendidikan akhlak yang baik. Hidayah kita belajar tafsir akhlak, pelajaran akhlak, taklimul muta'allim, murakil ubudiyah, dan kitab-kitab adab lainnya. Tujuannya tidak lain, hanya kita ingin menjadi sebagai anak yang beradab. Di antara hak orang tua untuk kita selaku anak adalah memperbaiki adab kita. Baik itu adab kita kepada Allah, baik itu adab kita kepada Rasulullah, baik itu adab kita kepada orang tua, kepada guru, kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini. Adab itu yang kewajiban sebenarnya mengajarkan adab adalah orang tua. Tapi karena orang tua mungkin karena keterbatasan waktu, adapun dari segi kemampuan beliau tidak memilikinya, beliau sadar, anakku mesti kutitipkan ke pondok, anakku mesti kumasukkan ke daya agar dididik, diajarkan hal-hal yang baik. Maka adik-adik sekalian, tolong bantu orang tua kalian agar kelar kewajibannya. Bantu mereka jadi anak yang baik, jadi murid yang baik, belajar yang benar, belajar yang tekun, patuhi peraturan, dengarkan peraturan, ikuti peraturan. Insya Allah kita semua akan jadi murid yang beradab, murid yang berakhlak. Tidak ada yang paling mulia di dunia ini kecuali dia yang paling beradab. Tahukah siapa kalian manusia paling beradab? Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Nabi yang paling beradab. Tawaduknya luar biasa.
Ketika ditanya kepada Nabi Ibrahim, man anta ya Ibrahim? Kamu siapa Ibrahim? Ana khalilullah. Aku itu teman Allah, kata Nabi Ibrahim. Man anta ya Musa? Kamu siapa Musa? Kata malaikat Jibril. Ana kalimullah. Aku orang yang pernah berbicara dengan Allah. Kamu siapa ya Nuh? Ana najiyullah. Aku adalah orang yang diselamatkan oleh Allah daripada tsunami besar. Man anta ya Muhammad? Siapa kamu ya Muhammad? Kata malaikat Jibril. Innama ana yatim. Aku hanya seorang anak yatim, kata Nabi. Begitu tawaduknya Nabi Muhammad. Begitu beradabnya beliau. Begitu berakhlaknya beliau. Ketika berjalan dengan para sahabat, apa kata Nabi? Kalian ke depan saja. Biarkan di belakangku para malaikat saja. Beliau tak merasa dirinya tinggi, walaupun orangnya tinggi. Inilah yang diinginkan oleh orang tua kita. Maka mari menjadi murid-murid yang beradab. Hargai semua guru-guru kalian. Hargai semua peraturan. Jangan dibantah. Jangan membenci guru. Tidak seorang pun guru yang di daerah ini kecuali menjalankan perintah abana. Yang ngurus tentang jamaah, abana yang nyuruh. Yang ngurus tentang pendidikan, abana yang nyuruh. Yang nyuruh urus keamanan, abana yang nyuruh. Tidak ada satu peraturan pun di daerah ini yang tanpa sepertujuan abana. Membantah mereka, mengatai mereka, membenci mereka, sama dengan kalian membenci abana, mengatai abana, kalian membantah abana. Tidak ada satu peraturan yang tidak di bawah kontrol abana. Dapat nikut, insya Allah Allah beri berdoa. Semoga Allah kemudian tetap mendemnanya istiqamah di dalam bud dan tubud dan baik amal dengan ilmunya yang kalian bedanya bud. Amin ya rabbal alamin. Mungkin jemaah sekian lebih dan guru abana kiamah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.